batuan, tanah, pasir, memuja, itu pendapatan sangat besar. Kemarin kita sudah rapat sama Tolongkeu. Alasannya bahwa izin-izinnya kan dari pusat maupun provinsi, daerah kita tidak mengetahui itu. Ini yang menggali di daerah kita, mengambil hasil di daerah kita. Kita hanya diam saja. Penyerapan pajaknya seperti apa? Kemarin kita sudah bahas itu. Kalau ini beda dengan Morotai, apa terang? Hasil apa nih? Bumi saja, hasil alam, kayak kopra. Itu pajaknya seperti apa? Sistem itu sudah apa? Makmur pendapatannya sebelum tambang. Terima kasih, hanya itu saja. Perlu kita jauhi. Terima kasih. Ya, yang berikut Pak Arno. Batuan, tanah, pasir, memuja, itu pendapatan sangat besar. Kemarin kita sudah rapat sama Tolongkeu. Alasannya bahwa izin-izinnya kan dari pusat maupun provinsi, daerah kita tidak mengetahui itu. Ini yang menggali di daerah kita, mengambil hasil di daerah kita. Kita hanya diam saja. Penyerapan pajaknya seperti apa? Kemarin kita sudah bahas itu. Kalau ini beda dengan Morotai, apa terang? Hasil apa nih? Bumi saja, hasil alam, kayak kopra. Itu pajaknya seperti apa? Sistem itu sudah apa? Makmur pendapatannya sebelum tambang. Terima kasih, hanya itu saja. Perlu kita jauhi. Terima kasih. Ya, yang berikut Pak Arno. Jangan cuma Pak Saudara. Hari ini bicara, sepakat, besok beda lagi. Itu Pak Sekda. Saya belum selesai bicara, Pak Sekda. Jadi harus konsisten dalam pembayaran, harus ketat. Saya kira itu sudah. Terima kasih. Kita mengingat. Ini satu orang supaya semua kebagian. Semua bicara. Ini Pak Wanto sudah keluar dari. Jadi habis Pak Wanto, Pak Julia. Sekda, Pak Wakil, coba dong sedikit asas. Setiap daun yang masuk itu kita harus bayar. Karena ini revisi orang ini yang benar. Setelah Pak Umar, silakan Pak Umar. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya hormati pimpinan DPRD, Pak Sekda, Pak Tolongkeu, dan Direktur BPJS serta seluruh teman-teman anggota DPR. Artinya dari pendapat dan pikiran yang kemudian telah disampaikan, artinya bahwa ini kita juga harus memikirkan, saling memikirkan ya, bahwa kita saling memikirkan, pihak BPJS memikirkan kita pemerintah daerah yang mengalami deadlock keuangan ya. Bagi saya namakan deadlock keuangan atau disebut dengan kas kita yang tidak punya kemampuan. Yang kedua, pemerintah daerah juga berpikir kepada BPJS. Nah ini yang saya maksud bahwa saling memikirkan itu pasti kita akan menemukan suatu solusi yang lebih baik. Contohnya misalkan BPJS juga harus pikir kita sebagai daerah. Misalnya kemampuan bayar kita dalam 10 miliar sebelum masuk kepada pergeseran, itu kita cukup bayar 1 miliar ya. Kita juga harus memikirkan hutang kita sebanyak 30 miliar dalam tahun 2025. Apapun risikonya, apapun kondisinya, ya kita harus bayar. Pimpinan. Pimpinan. Ya, terakhir.
Siap. Saya singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Yang terhormat pimpinan Pasekda. Baik. Ini harus kita hadirkan Bupati juga. Karena ini daerah ini punya tanggung jawab besar adalah Bapak Bupati. Itu terang. Benar. Ini persoalan kemanusiaan, persoalan kesehatan, ini sangat rumit. Ini bisa juga dikenakan sebagai hukum humaniter kita, hukuman kepada rakyat-rakyat kita. Terus terang, daerah sebesar ini, asetnya begini besar, tingkat kesehatan rakyat, kesejahteraan pun kita tidak bisa menyelesaikan. Ini kita punya tanggung jawab, DPR maupun semua pemerintahan, Bupati, Pasekda. Jadi ini harus kita selesaikan. Dan kita kasih jalankan ini persoalan BPJS. Terima kasih, itu saja. Saya pikir daerah ini kalau tak pikirkan soal itu, orang akan begini terus. Sebab jauh yang ada itu kalau dilakukan pemetaan, itu bayar gaji pegawai PNS yang ini saya tidak cukup. Terpaksa ya. Pemerintah daerah atau kementerian berpikir bagaimana proses begini. Karena kalau tambah tadi, setiap tahun itu pengeluaran bertambah, tapi pemasukan dia tetap. Juga kepala BPJS, dan tadi orang berbicara tentang bagaimana solusi. Sudah banyak yang disampaikan oleh teman-teman, tapi juga respon dari Pak Kabar juga tergantung arahan. Tadi dari teman kita Pak Isnain bicara tentang visi misi bupati di tahun yang sekarang ini. Saya mau sampaikan juga bahwa kita jangan lupa bahwa saat ini orang pimpinan DPR adalah ibu bupati juga. Jadi kebijakan ini juga saya rasa bagaimana memanfaatkan legitimasi sebagai ibu ketua, sementara suami sebagai pak bupati, agar bicara tentang kepentingan rakyat yang pada prinsipnya lembaga ini juga berbicara tentang bagaimana kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat yang dilindungi oleh undang-undang sudah disebutkan tadi teman-teman, ini menjadi solusi buat orang semua. Jadi terima kasih. Saya berharap bahwa Ibu Ketua bagaimana memanfaatkan legitimasi ini dengan baik untuk kepentingan rakyat ini. Terima kasih. Terima kasih. Ada teman. Oh, Ibu Diana dulu. Sebelum ada solusi konflik, dan saya mohon kepada pimpinan untuk tidak selalu rapat tanpa ada kesimpulan. Ya, jangan pimpin rapat seperti tukang parkir. Masuk mundur. Sudah puas, saya tutup. Saya ingatkan untuk tidak lagi. Ini lembaga terhormat. Kerjaan kita adalah melayani. Kita punya satu tugas. Selain punya tugas adalah fungsi pengawasan. Ya, saya melihat belum ada. Pimpinan. Ya, terakhir. Siap. Saya singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Yang terhormat pimpinan Pasekda. Baik. Ini harus kita hadirkan Bupati juga. Karena ini daerah ini punya tanggung jawab besar adalah Bapak Bupati. Itu terang. Benar. Ini persoalan kemanusiaan, persoalan kesehatan, ini sangat rumit. Ini bisa juga dikenakan sebagai hukum humaniter kita, hukuman kepada rakyat-rakyat kita. Terus terang, daerah sebesar ini, asetnya begini besar, tingkat kesehatan rakyat, kesejahteraan pun kita tidak bisa menyelesaikan. Ini kita punya tanggung jawab, DPR maupun semua pemerintahan, Bupati, Pasekda. Jadi ini harus kita selesaikan. Dan kita
kita kasih jalankan ini persoalan BPJS. Terima kasih, itu saja. Juga kepala BPJS, dan tadi orang berbicara tentang bagaimana solusi. Sudah banyak yang disampaikan oleh teman-teman, tapi juga respon dari Pak Kabar juga tergantung arahan. Tadi dari teman kita Pak Senayan bicara tentang visi misi bupati di tahun yang sekarang ini. Saya mau sampaikan juga bahwa kita jangan lupa bahwa saat ini orang pimpinan DPR adalah ibu bupati juga. Jadi kebijakan ini juga saya rasa bagaimana memanfaatkan legitimasi sebagai ibu ketua, sementara suami sebagai pak bupati, agar bicara tentang kepentingan rakyat yang pada prinsipnya lembaga ini juga berbicara tentang bagaimana kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat yang dilindungi oleh undang-undang sudah disebutkan tadi teman-teman, ini menjadi solusi buat orang semua. Jadi terima kasih. Saya berharap bahwa Ibu Ketua bagaimana memanfaatkan legitimasi ini dengan baik untuk kepentingan rakyat ini. Terima kasih. Terima kasih. Ada teman